dia sibuk membantu orang lain. Ya bantu Palestin mah. Padahal dia lepupu agama anu mah. Dia bantu Palestin, dia bantu masjid, pembangunan masjid, dia bantu anak yatim, bantu fakir miskin, diberikan dana untuk anak yatim untuk bisa sekolah, yatim piatu. Ini yang pertama ini. Hai pemirsa kajian Serambi yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam bimbingan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bertanya tentang bagaimana kondisi orang kafir yang dia gemar melakukan kebaikan. Orang kafir yang suka bersedekah, orang kafir yang suka berbagi dengan banyak orang. Bahkan tak sedikit orang kafir itu yang membantu membangun masjid. Banyak kejadian di masyarakat kita. Semua bertanya bagaimana dengan mereka? Apakah mereka akan masuk surga? Apakah yang mereka lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini realita dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik di Indonesia, di daerah-daerah, bahkan di mancanegara, banyak sekali. Bahkan kita lihat sendiri bagaimana orang-orang kafir yang menyumbangkan bantuannya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tidak tanggung-tanggung sumbangannya. Ada yang miliaran, ratusan juta, dan lain sebagainya. Tapi tentu timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kebaikan mereka ini? Apakah Allah akan terima kebaikannya? Apakah ini termasuk dalam amal kebaikan mereka? Tentu kita semua butuh jawaban ini. Tentu kita semua ingin tahu jawaban ini. Untuk menemukan jawabannya, mari kita simak dengan baik penjelasan dari Ustadz Fahmi Sofyan. Selamat menyaksikan. Orang kafir ini, ada dua model juga. Yang pertama, dia sibuk membantu orang lain. Bantu Palestin mah. Padahal dia lepupu agama anu mah. Dia bantu Palestin, dia bantu masjid, pembangunan masjid, dia bantu anak yatim, bantu fakir miskin, diberikan dana untuk anak yatim untuk bisa sekolah, yatim piatu. Ini yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, walaupun mereka itu membantu anak yatim dan lain sebagainya, amal yang mereka lakukan tidak diperhitungkan oleh Allah. Ini pernah ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Aisyah tidak menyebutkan nama sahabat itu siapa. Ya Rasulullah, ini sahabat ini sebelum dia masuk Islam, dia berbuat kebaikan-kebaikan. Apakah ketika dia masuk Islam kebaikan dulu ketika dia itu kafir diperhitungkan oleh Allah? Rasulullah menjawab, tidak. Aisyah bertanya, walimah? Ada apa ya Rasulullah? Dia kan berbuat baik, sekarang sudah masuk Islam. Karena ketika dia berbuat kebaikan itu, dia tidak beriman kepada Allah. Binanci katanya apa? Katanya menyota tumbang sesuatu, kita berbuat sesuatu, pada posisi itu kita tidak ikhlas karena Allah, bukan karena Allah, maka amaluhu mardud. Amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pada ayat selanjutnya Allah memberikan perumpamaan di dalam ilmu balaghah, di dalam kajian Imam Zamakhsyari tafsir beliau Al-Kasyaf. Ini namanya tasbih tamthili namanya. Jadi manusia itu biasanya lebih melekat dengan contoh. Lagi contoh apa? Hana contoh, hana melekat kan. Kipan amal urang kafir itu tidak diperhitungkan oleh Allah, bagaimana modelnya? Maka diberikan contoh oleh Allah. Walladzina kafaru, orang-orang kafir itu, yang kafir yang mana ini? Kafir termasuk kufur nikmat, itu kufur juga. Kufur nikmat seorang itu ketika dia tidak ada apa-apa, dia teringat kepada Allah, gebenua ba Allah, gemelake ba Allah. Wateka kejo oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa pemberi nikmat itu adalah Allah. Lupa dia.
Sehingga zakatan gebaya ya. Infak tidak ada, apa-apa tidak ada. Lalengan harta yang baik. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang ini termasuk kufur nikmat tadi. Juga termasuk kufur ihsan. Apa itu kufur ihsan? Dia melakukan sesuatu tapi tidak yakin Allah akan membalasnya. Yang temayang-temayang karena ikut gop. Urung lain temayang salat juga. Selesai salat, ini apa betul amal ibadah saya diperhitungkan oleh Allah? Hana yakin, hana yakin. Beliau menyumbang sesuatu ke masjid, hana yakin akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kufur nifak. Kufur nifak urun munafik, yang kufur nifak ni Pak. Dia salat, tapi tidak tahu hakikat salat itu. Ketika diajak beribadah tempat orang lain, gejak cik. Toleransi ke begahnya munafik nanti Pak. Ini kufur nifak. Makanya termasuk kufur-kufur ini Pak. Orang kafir ini Allah mengatakan walladzina kafaru a'maluhum. Ini dalam bentuk jamak. Amalun, amalani, a'mal. Apapun ibadahnya, dia bantu masjid, dia buat ini, dia buat itu. Ini yang mereka lakukan itu kasarabin, seperti fata morgana. Bagaimana fata morgana? Ini kalimat ini, lafaz ini, ayat ini Allah pernah menggunakan juga di dalam ayat lain. Ketika manusia berada di padang mahsyar, dia melihat seperti ada fata morgana. Bagaimana fata morgana? Dia seakan-akan melihat gunung. Ketika sampai ke situ hanale gunung, Pak. Ya, Pak. Gunungnya sudah dicabut. Dulu ada di dunia kata jinu hanale, Pak. Ini pernah juga ada Allah ungkapkan ini seperti ini itu ketika manusia di padang mahsyar. Ini Allah ungkapkan ketika ada orang kafir yang bersedekah membantu orang lain, ya, Pak. Itu seperti fata morgana. Bagaimana fata morgana? Yahsabuhu dham'anu ma'an. Jadi ada orang sangat haus sekali ketika dia berada di padang pasir atau dia berada di sebuah jalan, dia melihat ke ujung itu lagi na'i, Pak. Dia berjalan dengan cepat. Ketika sampai ke situ, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Dia tidak dapat apa-apa. Inilah amal ibadah. Beda pegah ibadah ini. Perbuatannya. Perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Dia tidak dapat apa-apa. Walaupun dia sudah membantu anak yatim, membantu masjid dan lain sebagainya, dia tidak bisa menggunakan amal tadi itu untuk bisa membantu dia, tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, habitat a'maluhum. Amal yang mereka lakukan itu menjadi penghalang. Jadi penghalang artinya begini, dia bisa melihat saja, tapi tidak bisa ambil. Ya, tidak bisa dia ambil. Dia lihat saja, saya pernah membantu si fulan, saya pernah membantu si fulan. Tapi tidak diperhitungkan oleh Allah karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterima doa juga beriman juga. Nya menyau getanyo temayang kadang-kadang kadang-kadang tan. Gimana berdoa supaya diterima oleh Allah? Maka Allah berikan dua syarat juga. Kalau kamu doa kamu mau saya terima. Kalau kamu setiap aktivitas kamu mau saya belikan jalan keluar, lakukan dua hal kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau kamu mau saya berikan jalan keluar, kalau mau kamu itu saya berikan jalan keluar, saya terima doamu, maka lakukan dua hal kata Allah. Falyastajibu li, patuhlah kepadaku. Jalaninlah perintahku, tinggalkan apa aku larang. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang kafir ini ibarat begini, Pak. HP-tan taputan. HP-tan, pulsatan, kartu pitan, sinyal-sinyal tan, Pak. Jadi hidupnya hana terarah. Maka katanya menyona urung-urung katanya, ia ikut ngurung kafe, maka tidak jauh beda dengan mereka juga. Hana mau taju. Membantu tapi hana mau taju ina tapi. Jadi mereka mengira apa? Ini sudah berbuat kebaikan yang banyak. Tetapi Allah mengatakan kebaikan kalian tidak aku perhitungkan kata Allah. Ini seperti fata morgana. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu.
Jadi yang dia dapatkan cuma azab saja, Pak. Azab mudah Pak. Dia tidak bisa berdoa nanti. Ya Allah, berdoa, Pak. Saya mau bertawasul dengan ibadah saya. Ibadah doa memberiman bidan, ya, Pak. Maka syarat untuk diterima ibadah juga kan bisa juga caranya dengan bertawasul, ya, Pak. Tawasul itu ada berapa macam? Baik tawasul yang kengkeh nih, Pak. Jadi bisa saja tawasul dengan amal ibadah. Ini seperti yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seseorang tidak tahu dia membuat apa lagi, dia bertawasul dengan ibadahnya supaya batu besar yang menutupi gua itu terbuka. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong buka pintu guanya ya Allah. Saya ya Allah pernah berbuat sesuatu hal ya Allah, lun ikhlas karena adronnya, kan karena orang lain ya Allah. Saya memohon dengan amal ibadah saya, tolong kau bukakan pintu ini ya Allah. Kan terbuka pintunya, Pak. Kita juga bisa berdoa kepada Allah. Anak pulih-pulih, Pak. Anak takik tapi anak, Pak. Tak jauh Singapura, tak jauh Eropah, tak jauh anak pulih-pulih anak, Pak. Tak berdoa ada Pak Allah. Ya Allah, saya ada kebaikan yang saya lakukan ya Allah. Lun jaga mak lun, lun jaga ayah lun ya Allah sampai dia meninggal dunia ya Allah. Saya mohon ya Allah, dengan keikhlasan saya itu pulih anak lun ya Allah. Ya, Pak. Ini namanya tawasul dengan amal ibadah. Atau bisa juga kita bertawasul dengan melalui orang lain, orang saleh. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah sama Rasulullah SAW. Abu Hurairah ibunya kafir, ibunya musyrik. Beliau berdoa kepada Allah tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Selalu dipending. Akhirnya beliau mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, doa ke maklun ya Rasulullah, minta Islam ya Rasulullah, berdoa ke Rasulullah. Ini tawasul dengan orang lain, Pak, orang saleh. Ya nih, Pak. Maka jika katanya kadang-kadang tak tawasul cik, Pak, dengan orang lain. Tapi orang itu mayang tak teputan nih, Pak. Gimana tawasul nih, Pak? Ya. Jadi kalau ingin bertawasul itu tawasul dengan orang-orang saleh. Ya, Pak. Seperti Abu Hurairah bertawasul melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajak ada, makanya pakan katanya. Kadang-kadang undang anak yatim rumah, Pak. Waktu kita baca doa you pamin pak anak yatim yang gelih hati, Pak. Mudah-mudahan dengan amin anak yatimnya dikabulkan doa katanya, Pak. Ya, Pak. Ini namanya bertawasul dengan melalui orang lain. Yang ketiga, bertawasul dengan asma Allah. Allah mengatakan sendiri dalam Al-Qur'an, "Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Saya banyak nama saya dalam nama saya itu banyak sekali. Dalam Al-Quran ada juga. Banyak sekali nama saya kata Allah. Panggillah salah satu nama saya. Kamu bermasalah apa? Kamu panggil nama saya kata Allah. Katanya kejepit ekonomi dia panggil Allah ya Razak. Ya, Pak. Cuma katanya dua, Pak. Katanya waktu kejepit ekonomi dan yang lain hai so yang menturi ngempak kepala dinas. So menturi enggaknya nih, Pak. Hai so menturi ngempak bupati. Bahkan dia kaguranya hana aja tepunya. Dalam ke bantu baganya aja. Kenapa tidak minta bantu kepada Allah saja, Pak? Tak berdoa dengan malam ini, tak berdoa apa Allah? Ya Razak, wahai pemberi rezeki, ini jangan rezeki kelun ya Allah. Ya Al-Basit, Ya Al-Khabid, Ya Al-Hakam, Ya Al-Adal, dalam kebak Allah ya, Pak. Cuma kita ketika kejepit ini kedua, tinggal ketipulan. Hai thona urung dalam le, tolong dia elenya kakak ni, Pak. Sehingga ketika tidak ada apa-apa, stres dia urungnya, ya stres. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya, Pak. Maka orang ini yang beliau dapatkan apa orang kafir itu? Bukan pahala tapi azab yang berdemai, Pak. Azab ya. Maka kalau kita lihat jangan heran kita. Jeh Cina galak bantu je. Tapi pegang sengsara kayaknya. Sengsara karena dia tidak beriman ya, Pak. Coba dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazirah jamaah kejap Pak Lun. Apa kata jamaah? Ustaznya Cinanya gak tak akai. Lumpur gak akai le. Gaknya letak kebantuan yatim. Kebantuan ni yatim kebantunya. Mudah-mudahan tamang surga. Apa doa macam-macam doa tamang surga. Nyan menyo tidak beriman kepada Allah, nyan pahala hana hana pahala sia-sia dia. Dia seperti kasarabim biqi'atin yasabuhu dham'anu ma'a. Seorang berada di padang pasir, dia melihat air yang jauh, dia bersedekah, ketika dia ingin mengambil itu tak bisa. Gimana orang berdoa di bang surga? Ini berdoa saudara-saudara yang muslim dan berdoa. Kepada berdoa ke Cina ayam.
Jadi tidak ada dapat apa-apa dia. Bahan natan teputan memang. Ya.